Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun ifakhwidin azana subhanahu wa ta'ala. Pujian kita haturkan kepada Allah. Nikmat yang diberikan kepada kita teramat banyak, kita enggak mampu untuk menghitung. Tugas kita adalah mengakui nikmat itu dari Allah, merasa senang dan bahagia karena dicurai fadilah, sehingga akan semakin semangat untuk beramal. Karena apa? Nikmat yang kecil saja sudah nikmat, apalagi surga lebih nikmat lagi. Dan jadi fitrah manusia lek ngrasakne nikmat golek tunggali, nggih mboten? Cek pontak. Surganya, gudangnya masih luar biasa. Silahkan semakin bersemangat. Termasuk kita aman, kita sehat. Setelah Ramadan berlalu, kita hampir dihadapkan dengan yang lebih gede lagi, yaitu Idul Adha. Tentunya kebaikan-kebaikan yang lalu kita berusaha untuk kita jaga dan berdoa semoga diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga kita punya modal untuk menyambut yang lebih gede lagi, sehingga semakin dekat kepada kematian kita semakin tambah kebaikan. Puncaknya ketika mati pas sedang baik. Itulah yang kita minta. Makanya kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku di atas agamamu, taat kepadamu, bahkan semakin lama semakin baik. Kita juga berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, untuk semakin membagusi ketaatanku kepadamu. Karena bagaimanapun juga bagaikan ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin tambah ilmu semakin tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Berikutnya yang kita kaji malam hari ini masih tema global, amal-amal ringan tapi pahalanya besar, dalil sahih menjelaskannya. Poin terakhir yang kita kaji kemarin adalah fadilah orang yang ngajak kepada kebaikan. Tidak sebatas dia beramal berpahala, ngajak berpahala, tetapi semakin banyak yang diajak, pahala semakin gede. Andaikan orang itu ngamal sendiri diberi gaji 1 juta, lain ngajak wong liyane juga 1 juta, dia dapat 2 juta tanpa mengurangi sebelumnya. Sing diajak wong 5 juta, dia dapat 6 juta. Sing diajak wong 100 pinten? 1 juta tanpa mengurangi hak mereka. Maka podo-podo ajak-ajak ngajak kepada yang baik. Ayo ngaji.
Walaupun nggak ngaji sendiri, ngejak ngrungokni, itu sudah gede padalanya. Tapi lek ngejak kepada kejelekan, ngejak elek dosane 1 juta, sing dijak wong siji malah dosane 2 juta, sing dijak wong 1000 pinten malian. Wah, so dengkek mangke nggih. Abutan memikul beban. Makanya sama-sama mengajak, ajaklah kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala semisal yang melakukan. Berikutnya membahas tentang fadilah orang yang menyingkirkan kotoran dari jalan. Bahwa iman itu bercabang. Karena ketika di surga juga tidak satu tingkatan, banyak tingkatan. Dan supaya seorang mengenali cabang-cabangnya dan dikerjakan lebih luas, supaya kebaikannya semakin luas juga. Cabang iman sing paling gede adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Yang cara melaksanakan ketaatan juga pakai cara Allah. Ketika mengharapkan rahmat juga yang diharapkan rahmatnya Allah. Itulah cabang iman sing paling gede. Yang kecil adalah imatatul adza anit thoriq, nyingkrihne kotoran dari jalan. Makanya orang yang bertauhid, yang taat, termasuk menyebabkan lingkungan aman. Karena aman itu diambil dari kata iman. Kata aman dan iman itu pokok katanya sama, alif mim nun. Mungkin amanah, mungkin aminah, tapi podo-podo alif mim nun. Iman membuahkan aman. Makanya ketika kita bergaul, lingkungannya juga mendapatkan keamanan, sebagaimana pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tonggone aman. Sampai seperti itu. Termasuk cabang iman yang paling kecil adalah imatatul adza anit thoriq, nyingkrihne kotoran dari jalan. Berkaitan masalah itu, insyaallah kita baca satu hadis. Pesan Nabi SAW, laqad ra'aitu, sungguh saya melihat, rajulan, seseorang, yataqallabu, punya makna yatana'amu, merasakan kenikmatan, menikmati hidangan lezat yang disuguhkan, yang mendapatkan apa yang jadi selera, apa sing dadi karep keturutan. Itu namanya yataqallabu, yatana'amu, bernikmat-nikmat. Fil jannati, di surga. Dia punya kebaikan apa, akhirnya kok berlonggar, bernikmat-nikmat di surga? Yaitu fi syajaratin, tentang pohon, qata'aha, yang ia potong, min dhahri thariq, dari tengah jalan, kanat, yang ada pohon tadi, tu'dhi an-nasa, mengganggu kepada manusia. Rawahu Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, bahasa lakot roh itu ada lakot, lamnya lam sumpah, kotnya penguat. Keduanya punya fungsi sebagai penguat. Berarti kalau begitu berita ini tenanan, sehingga tidak usah ditakwil. Kenapa? Karena sudah menggunakan bahasa penguat, sehingga terima apa adanya. Karena betul-betul tidak meragukan lagi, yakin pasti. Yaitu Nabi SAW itu melihat, kata ro'a itu menggunakan ru'yat mata. Yaitu melihat apa?
Nabi SAW itu sudah diperlihatkan surga, sudah diperlihatkan neraka. Banyak hadis termasuk di Sahih Bukhari. Entah mimpi maupun nyata sering. Lek nyata kapan? Ketika Mi'raj memang diunggah nih. Di dalam mimpi menggunakan bahasa ra'aitu fil manam. Aku roh di dalam mimpi. Di sini tidak menggunakan ra'aitu fil manam, tapi ra'aitu berarti kalau gitu langsung mata. Kenapa? Ini keistimewaan. Atau bila tidak naik, ya memang Allah menampakkan. Misalnya pas ngimami sholat gerhana, tampak tangan Nabi gitu koyok hendak menangkap opo. Kesempatan yang lain mundur-mundur kayak mau disambar apa. Selesai sholat ditanyakan, kok tadi sepertinya hendak nyekel apa ngoten iki? Kok mundur-mundur? Apa jawabnya? Tadi ditampakkan satu tangkai buah surga, tak cekel, ora kena. Pomo kena, kamu makan sak dompol gak bakal entek dimakan sampai dino kiamat. Nek jenengan nandur kelengkeng wah sak dompol pek dhewe napa didum? Pake megelne nggih. Kurang. Tapi sedompol buah surga pol-polno lek mudahar sak dompol gak bakal habis. Itulah rendahnya dunia dan mahalnya surga. Makanya carilah surga. Itu Allah memang menampakkan, mata Nabi kita memang memandang. Senada dengan itu, loh tadi ketika mundur-mundur ditampakkan neraka, jilatan api neraka, nyolot-nyolote, menyambar-nyambar, ya saya mundur-mundur. Ini pengalaman Nabi SAW yang kita belum melakukan. Kenapa? Memang belum waktunya. Nabi punya kelebihan. Maka dikatakan, idza ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Andai kamu melihat sing saya lihat, kamu nanti akan sedikit tawa dan kakian tangis. Ngoten niku lek kakean tangis kon ibadah ngoten semangat napa? Akan jeku nggugluk susah. Wong susah titik akeh senenge akeh jek kurang apa neh? Meseme titik nangise sing dawa. Sampai Nabi itu menyindir perempuan yang kurang akhlak. Semoga yang ngaji di sini sudah sempurna. Sekian lama istri bahagia dengan suami, akhirnya beruduli anaknya 1, 2, 3, ayem puluhan tahun. Satu kesempatan cedok suami nganyel nih, mas suami opo ratau ngayem nih bojo. Bener nggih? Dan dia anak 5 masuk gak tahu ayem. Are nangis terus nggih anak 5 nggih kira-kira nggih. Nah, itu contoh. Itu contoh. Senenge akeh wae, susahe titik, kadang kaya ngono, apa neh susahe banyak, senenge titik. Makanya hikmah kenapa kita tidak ditampakkan sebagaimana pemandangan yang pernah ditampakkan pada Nabi itu, hikmahnya besar. Apa? Ujian keimanan. Iman pada yang gaib. Karena yang cerita itu orang yang as-sadiq al-masduq, benar lagi dibenarkan, tidak pernah bohong. Allah saja percaya. Kenapa manusia nggak percaya?
Itu andaikan kamu melihat apa yang saya lihat, kalian nanti akan sedikit tawa banyak nangis. Di antara yang Nabi SAW lihat adalah pemandangan surga. Ada seseorang masuk, dia gitu berleluasa untuk menikmati kenikmatan surga. Berarti kalau begitu surga sudah ada, Allah Maha tahu dulu sekarang akan datang. Saking taunya ke depan seperti apa, maka sudah diceritakan sekarang. Ini ilmu hanya milik Allah saja, manusia nggak tahu. Termasuk wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang tidak tahu apa yang hendak ia perbuat hari esok. Orang juga nggak tahu di tempat mana dia akan mati. Nah, ini kelemahan kita. Tapi kalau Allah Maha tahu, sampai surga kaya ngopo sapa penduduk itu sudah diketahui. Termasuk penyebab masuknya apa pun juga sudah diketahui. Berikutnya ternyata dia punya kebaikan yang dengan kebaikan itu ketika diterima menyebabkan terbukanya hidayah, sehingga mengenal Allah dan mengagungkan kepada Allah, dan itu tulus. Senajan toh amale belum banyak, ketika kenal kepada Allah dan mengagungkan dan tulus mau beramal kemudian mati, ternyata dengan sedikit itu sudah diberikan yang besar. Makanya bila kita punya kesempatan amal soleh ndang ditandangi. Kenapa? Bisa jadi bar kuwi kita wis gak urip. Mumpung si urip ndang, aja ditunggu, ditunda, meni. Ketemu kebaikan pagi segera, gak usah nanti sore. Ketemu kebaikan sore segera, gak usah besok pagi. Bisa jadi bar kuwi mati. Dan kita jangan merendahkan sesuatu. Senajan to cilik apik ndang ditandangi. Senajan to elek cilik segera ditinggalkan. Kenapa? Bisa jadi setelah itu mati. Enek cilik ditandangi, bertandang ternyata mati. Ini nanti ketika betul-betul diterima dan lekas, cilik itu jadi gede. Demikian juga ketika enek cilik, walaupun enek elek, walaupun cilik nanti tinggal nih, bisa jadi barku terus mati. Ketika enek cilik dilakoni, apalagi merendahkan, pada kondisi merendahkan mati, berarti matinya sedang merendahkan, nyepeleknya dosa. Bisa jadi dengan yang kecil itu nanti akan berisiko yang dahsyat. Tinggal dosanya jenis apa, dan menyepelekan termasuk dosa besar. Contoh dosanya cilik. Kenapa Allah memerintahkan ngati-ngati wong nyepelek nih? Kalau menghamba kepada Allah, nanti menghargai kepada Allah. Allah memerintahkan ngati-ngati, ya ngati-ngati. Ini ketika Allah memerintahkan ngati-ngati, wong ceroboh, itu nanti bisa syirik. Kenapa? Mukhalafah, menyelisihi. Karena lebih mengikuti kemauan nafsu. Cilik wae. Maka Allah nggak membolehkan menyepelekan seperti itu. Makanya pesan Allah Ta'ala, fal yahdar alladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Supaya waspada orang yang menyelisihi. Bisa jadi dia tertimpa fitnah atau siksa yang menyakitkan. Fitnah di situ bisa termasuk syirik. Apa? Sifat menyelisihi. Allah memerintahkan ngati-ngatiyo ning dae ceroboh. Sehingga perintah Allah gak digatekne, dorongan hati sing diikuti. Makna menyembah termasuk mengikuti. Gak semata sujud tok. Menyembah itu bukan semata sujud tok salat. Tapi ati duwe karep elek, Allah memerintahkan ngati-ngati, ternyata sing elek sing dituruti. Di kala itu ada syirik. Apa? Nyembah kepada nafsu. Apa? Bisikan elek malah ditutne. Allah membisikkan sing apik gak direken. Bahaya kan? Itu bahaya. Makanya sebab dosa besar itu berangkat dari menyelisihi dan menyepelekan.
Sebab dosa besar itu dari apa? Menyelisih dan menyepelekan. Wis gak taat, kemudian gak peduli. Ini bahaya sekali. Itu cikal bakal gede itu berangkat dari situ. Makanya kita ngati-ngati. Makanya satu kesempatan apabila kita di jalan cetok kotoran dan disingkrihni. Kenapa? Itu kesempatan kebaikan. Apa bisa jadi barkui kita nggak punya kesempatan. Lain nggak disingkirnya, barkui melakukan yang ngarep limang jangka cukup ambruk mati. Sehingga kesempatan baik tadi nggak ia kerjakan. Padahal itu bila dikerjakan pahalanya gede. Apa itu? Kasus ini. Orang berleluasa menikmati kenikmatan surga, sebabnya ketika melaku naik dalan ada gangguan, dia itu menyingkirkannya. Barkui terus mati. Itu sudah menyebabkan itu masuk surga. Kenapa? Mati ini sedang beramal soleh. Dan itu besar. Kenapa? Taat. Dan itu besar. Kenapa? Menghargai Allah. Dan itu besar. Kenapa? Ikhlas. Sing gede niku ikhlas niku, penghargaan niku, mendorong dia untuk berniat dan taat. Itu yang mahal. Dan itu penting sekali. Itu penting sekali. Itu bagian dari keimanan. Maka daripada itu orang beriman itu tanggap kepada lingkungan dan memberikan sumbangsih kebaikannya. Entah itu ucapan mulutnya, dirungani wong penak, perilakunya bisa diambil manfaat, ketemu dengan salam senyumnya, itu panggayan gampang, ning fadilahnya besar. Itu semua dia kerjakan karena Allah, memang Allah menetapkan dengan peraturan demikian. Itu penting sekali. Makanya bila kita punya lingkungan, suasanakan yang aman. Nek latar resek akeh dan nyapu. Nek jero ngomah sawange enek dan diresiki. Di mana cedhok isa-isan rong ketandangan tak tandani. Ini kan penggaweane pembantu. Nah, emangnya kita itu bukan pembantu? Semuanya itu adalah pelayan. Melayani siapa? Diri sendiri. Ngamal itu kangge sinten? Ya kangge awake dhewe. Oke, pembantu. Berarti kalau gitu dia itu punya kesempatan nggak dimanfaatkan. Padahal dia itu juga pembantu. Nek nggak ngamal, akhirnya nggak punya kebaikan. Nah begitu. Maka itu segera. Aspale ya moh enek semen turah dadi napak nih tembelen nih dalane lunyu enek wedi gendang di sawur nih enek paku gembletak ndang di singkrih nih sepeda montore anyar bane regane 750.000 begitu ditumpake kecubles pinten regane malian 700.000 mek dirusak karo paku siji ngoten nggih. Ya mek sak paku tok, nek malah suwek. Ditempelne gawe tubles sing diselobokne kegeden, gampang copot. Nah, itu kan beresiko. Nah, tak bongkar memberikan lapisan ban yang dalam lagi. Itu tambah penggalian. Itu maknanya itu kerusakannya itu besar. Andaikan itu paku nanti singkrih nih gampang tandangnya, tapi fadilahnya besar. Tapi lah orang itu nanti resikonya akan besar. Ternyata itu jasanya besar, itulah akhlak. Makanya ketika orang itu bergaul kepada masyarakat dengan akhlak, itu lebih baik daripada puasa sunnah, sholat sunnah. Kenapa? Puasa sunnah amale fadilahnya untuk pribadi, sholat sunnah fadilahnya untuk pribadi. Tetapi nyingkrih kotoran fadilahnya untuk lebih luas lagi. Apalagi yang lewat ada orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan lancarnya semakin lancar, ketika terhalang banyak korbannya. Dan masing-masing dari kita itu punya kebaikan. Berikutnya, temanya amal butuh dikerjakan dengan ajek. Pesan Nabi SAW, fa innallaha la yamallu hatta tamallu.
Fa inna ahabbal a'mal ilallahi ma dama alaihi ma dama wa in qalla, rawahu Ibnu Hibban. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah la yamallu, boten nate waleh. Allah boten kagungan sifat napa? Waleh. Sing gadah sifat waleh sinten? Kita sami, boten wedhus tok lho nggih. Wedhuse dipakan godhong randu sakpang wah royoan. Isuk sak bongkok godhong randu, awan sak bongkok godhong randu, bengi sak bongkok godhong randu. Sedina, rong dina, telung dina, waleh mboten? Bukan bersedih tok nggih, kita sami nggih waleh lho nggih. Dereng Idul Adha krungu sate pengin. Begitu Idul Adha lek nyatekne wakeh. Sak sundukan enak. Ceplos untuk biasa. Nanti telung dino besen nggih mboten. Itulah manusia punya sifat bosan. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah la yamalu, tidak bosan, hatta sampai tamalu, kamulah yang bosan. Sementara amal itu butuh terus. Bab yang namanya akhir kehidupan itu kita tidak tahu. Mungkin pas ngamal atau pas nggak ngamal. Sementara ngamal itu sakit waleh. Pas waleh datang kematian kan bahaya. Maka untuk itu yang dibutuhkan adalah di setiap waktu supaya orang itu selalu beramal. Ketika sedang baik kok mati, itu akan menjadi keselamatan. Nah, supaya amal kita itu ajek, makanya tidak boleh ada kebosanan. Supaya tidak bosan, apa yang harus kita kerjakan? Maka dikatakan di sini, wa inna ahabul amal, maka sesungguhnya paling disukanya amal ilallah oleh Allah adalah madama, apa yang ajek, wa in qala, walaupun itu sedikit. Ini maknanya ketika kita sedang semangat ojo dipol-pol nih. Ketika sedang semangat nopo pun dipol-pol nih. Lek wayah semangat dipol-pol nih, nanti datang masa tidak semangat blas nggak beramal. Tapi ketika sedang semangat itu standar, sehingga tidak memberatkan, sehingga nanti tuntutan bosan itu kecil. Kenapa? Gak rumangsa kabutan. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama, bersifat ajek. Makanya orang itu di dalam seharinya membaca Quran tamat gak boleh, kecuali Ramadan. Standarnya membaca Quran tamat pinten? Sesasi pisan. Cik sregep 10 dino pisan. Karena ada orang itu sholat malam sewengi khatam, nanti bojone gak kesinggol, makanya itu tidak boleh. Demikian juga bendino poso, akhirnya datang sebuah masa nggak mampu, padahal itu sudah diringankan. Semula dinasihatkan sesasi telung dino wae, itu ngengkel sak ndhuwure, Senin Kemis wae ngengkel sak ndhuwure, akhirnya selang hari gak boleh dinyang, gak boleh ditawar. Ternyata ketika sudah tua itu pun juga sudah berat. Ini menunjukkan ojo nganti di pol-pol nih hanya sebatas memanfaatkan aji mumpung cik enom, tidak boleh, karena kita nggak selamanya muda, akan datang masa tua. Sementara yang dibutuhkan amal itu terus. Sementara lek wayah banter kebanteran, lek wayah koklok nggih nemen, nggih mboten. Lek wayah banter kebanter, wayah koklok rusak nggih nemen. Tapi ketika standar, seolah nggak gampang amoh, nggak gampang amoh, sehingga wantek awet standar itu yang dimaui. Itu penting untuk kita semuanya. Sedekah pun juga demikian, sholat pun juga demikian, membaca Quran pun juga demikian, kajian pun juga demikian.
Itu begitu. Itu yang penting itu adalah ajek senajan to cilik. Kenapa? Sing gede itu berangkat dari yang cilik. Makanya programkan itu adalah ajek. Sitok ning ajek langkung saya ketimbang loro rajek. Lek sitok ajek mungkin munggah dadi loro ajek saged. Lek loro pun ajek munggah dadi telu ajek saged. Tetapi menawi rong saged njamin ajek langsung telu, niku mengke lek wayah hilang semangate, futur meninggalkan total, itu amat sangat bahaya. Maka upayakan jalan kehidupan kita itulah programnya itu adalah ajek, dan kita tidak usah terlalu ambisius, angah-angah kudu gede, tetapi ajek senajan to cilik, karena sing gede itu juga berangkatnya dari yang kecil. Tambah lagi judul berikutnya, temanya tentang masalah fadilah orang yang meninggalkan engkel-engkelan. Ana zaimun bi baitin fi robadil jannah liman tar'al mira wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Ana saya zaim menjamin, kafil, dhamin penjamin, bibaitin dengan disiapkan sebuah rumah fi robadil jannah, fi dakhil jannah, rumah di dalam surga. Yaitu dijamin masuk surga, walaupun tidak mendapatkan fasilitas khusus, tapi fasilitas surga. Liman untuk orang yang tarokal miro, meninggalkan miro. Miro ini kono engkel-engkelan. Wa in kana, walaupun dia itu muhikon rumongso duwe hak. Lek diterusni engkel-engkelan culno wae hakmu, ijole luwih gedhe. Babaitin fi wasal jannah, dan menjamin rumah di tengah surga. Di surga lebih tengah, berarti lebih indah lagi. Liman tarokal kadib, untuk orang yang meninggalkan dusta, wa in kana mazikan senajanto de guyon. Contohnya masalah tiang sakit engkel-engkelan niku biasanya pun nuntut nopo? Utang sing ra ditulis. Iku berpotensi nopo? Engkel-engkelan. Aku nyilih duwite pira semene. Jaminane apa? Mosok karo kanca ra percaya. Kapan tok sahur? Rasa repot kapan? Pokok duit tak wehi. Kanca kan gak bakal nyusahne kancane. Tulis pora. Mosok ra percaya. Aku tau ngapusi awakmu apa piye? Ya wis. Teko ndata durung, teko ndata durung, teko ndata durung, akhirnya waleh. Akhirnya pergi jauh. Setahun 2 tahun, wayah mulih utangku tak bayar pura. Kapan aku tuh utang awakmu? Diceritane, endi buktine? Engkel-engkelan mboten Marian. Nah niku engkel-engkelan. Nagih niku hake napa mboten? Niku saged berpotensi engkel-engkelan. Akhirnya dengan cuek dibuktini. Loh, wong iki kok beda karo dhisik ya? Senada dengan itu, maka lek terus engko engkel-engkelan tukaran, makanya yang punya hak nuntut untuk menghindari engkel-engkelan, ya wis timbang kakian engkel-engkelan kok malah ra penak, aculne wae. Jenengan nate ngalamin apa dereng? Mungkin. Maka untuk kasus seperti itu dalam rangka menjaga, karena kita juga mau mendatangkan bukti juga sulit,
nanti malah membuat renggang, di balik itu mungkin dia sedang seret, dasane ngono kuwi. Padahal kita bila nyili wong ketika seret, kelonggaran pertama supaya ia berikan dengan memberikan tenggang waktu. Sekira diberikan tenggang juga harapan bayar nggak ada, maka lepaskan saja. Itu adabnya orang yang nyili wong liya. Ketika melepaskan itu akan masuk kategori sedekah, karena Allah mengatakan wa anta shadaqah lakum, bila kamu itu anggap sebagai sedekahmu itu lebih baik. Sementara kita tahu sedekah itu dijamin diberikan ganti, dan itu tidak mengurangi harta. Wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Ma naqasa malun min shadaqatin, harta tidak berkurang dengan disedekahkan. Itu jaminan pasti, maka lepaskan saja sehingga tidak engkel-engkelan, nggak renggang. Dia punya kesempatan memberikan jasa, itu pun juga tidak mengurangi harta, bahkan didoakan dapat ganti. Sing nyilih 1000 panggah 1000, tapi sing nyilihi dapat sejumlah itu dikalikan 10, 700. Punya tabungan di akhirat, menunjukkan akhlak yang baik, memberikan jasa. Sebenarnya itulah kita punya kesempatan untuk berbuat baik, maka kita jangan merasa didolimi. Yes, jangan nasibku rono diapeki, rono diapeki, rono diapeki. Nanti keronto-ronto ngoten nggih. Ya pun ngoten, kita optimis mawon. Oh, saya punya kesempatan lagi, punya kesempatan lagi, punya kesempatan lagi. Ketoke kalah. Ning itu sudah transfer pahala itu. Kita dapat kesempatan untuk kelipat gandaan dan jaminan ganti dan punya tabungan dan memunculkan akhlak. Ini sebenarnya kan kesempatan yang sangat bagus. Dan memang Allah itu ketika mencintai hambanya, hamba akan banyak diberi ujian, entah seret atau disilih uang rambalik-balik kemudian gak diakoni, itu kan juga mungkin. Makanya kita berpikir itu adalah kesempatan berbuat baik. Nah, seperti itu ada, dan kenyataannya itu memang ada. Itu walaupun itu kerabat sangat dipercaya sekali, karena kerabat dipercaya, dianggap sepuh, ya wis lah titipnya walaupun tanpa bukti, masa ora percaya. Ketika sudah dibutuhkan, sapa ora tahu, aku lali ra kelingan pomoho oh ndi buktine. Wiyah ngono. Ya wis lek ngono. Ento engkel-engkelan sing pinter ngomong, sing luwih sepuh nanti akan mendominasi sehingga nanti akan kalah dan anyel. Makanya gitu, siapa yang meninggalkan engkel-engkelan seperti itu, termasuk kasusnya kita ambil contoh di atas, maka di sini ada imbalan yang sangat besar. Apa? Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjamin, berarti ini membacakan wahyu, Allah yang menjamin, Nabi yang menyampaikan menggunakan bahasa Nabi. Saya menjamin, itu hanya membacakan dari Allah saja, yaitu rumah di dalam surga buat orang yang meninggalkan engkel-engkelan walaupun dia punya hak menuntut. Di antaranya kita ambil contoh kasus di atas, urusan hutang piutang. Maka untuk itu, bila kita sudah punya pengalaman seperti itu dan kita bertransaksi hutang piutang, diupayakan itu ditulis. Surat nopo? Memberikan bimbingan kepada kita sami. Lek kita sami transaksi hutang piutang, kon nulis surat nopo niku? Al-Baqarah. Saayat ning pun sak lembar dewi. Tuwa niku. Saayat niku ning pun sak lembar piyambak. Sing Allah paring dawuh, idza tadayantum bidainin ila ajal musamman faktubuh. Lek awakmu duwe transaksi utang piutang, jelas itu adalah waktu bayare kapan, maka tulislah. Lek ra nulis golek wong sing iso nulis. Ya sing duwe wonge ra patek pinter, keluargane sing mendiktekan dan carikan saksi. Itu yang lebih baik. Dengan tulisan itu disaksikan, bahkan nanti bermaterai, kalau itu besar nanti dibawa ke notaris umpamanya. Itu nanti bila ada apa-apa dengan bukti yang ada, dia nanti bisa menuntut. Berikutnya, Nabi SAW akan menjamin seseorang rumah berada di tengah-tengah surga
kepada orang yang meninggalkan bohong walaupun itu dolanan. Aslinya bohong itu tidak boleh, tapi ada satu kesempatan bohong itu boleh, termasuk mendamaikan wong sing bertikai itu boleh, atau menghadapi musuh boleh, atau kasus suami istri kejujuran itu mungkin malah bahaya. Seperti itu. Napa contohnya? Anaknya nangis nyuwun di tukokne apa? Randi duwite karek kuwi, liyane ra gelem, lek nganti tukokne duwite entek. Nganti teko ngomah mungkin digombrang bojone. Masa randi duwe, anak butuh ya dituruti. Tukokne sing murah ae ngono kuwi ya enek, nyapa tukokne sing larang. Akhirnya nggak iso menolak kemauan anak ditukokne duwite entek. Apa mas kuwi anu pira regane? Regane 100.000 mek muni 5.000. Oh mas pundhukno neh. Nek toko barang entek. Jene jek akeh lho ya barangnya. Tapi muni entek. Tukokne kuwi ya ngono. Ngadepi anake jegek, ngadepi bojone pisan, utange tambah sak pirang-pirang. Itu ngomong jujur itu lebih baik daripada berekayasa. Walaupun untuk kasus itu berekayasa benjo kakian ngomong sebenarnya itu boleh. Bukan ngapusi tujuannya ngapeki, bukan, tetapi untuk meringankan meringankan beban. Itu walaupun seperti itu, makanya jujur itu lebih baik sehingga tidak ada kendala-kendala yang ada di dalam hati. Demikian beberapa poin yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah untuk poin-poin berikutnya kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah tersampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah masuk waktu Isya, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.